Penegakan hukum tata negara adalah upaya memastikan berjalannya norma konstitusi melalui aspek normatif, kelembagaan, prosedural, substansif, politik, dan pengawasan. Sesuai teori hierarki, norma Held-Kessel, konstitusi menjadi dasar legislasi tertinggi, sementara teori pemisahan kekuasaan Montesquieu menekankan peran lembaga seperti MK, DPR, dan Presiden dalam saling mengontrol. Aspek prosedural mengikuti prinsip rules of law of this B, yaitu proses penegakan harus sah, terbuka, dan dapat diuji secara substansif. Gagasan negara hukum Friedrich Julius Stahl menuntut perlindungan hak, pembatasan kekuasaan, dan supremasi konstitusi. Meskipun dipengaruhi dinamika politik, prinsip checks and balance memastikan penegakan hukum tetap objektif dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Teori Hans Kelsen. Kelsen menegaskan bahwa konstitusi adalah norma dasar tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan di bawahnya. Teori ini menjadi dasar bagi aspek normatif penegakan hukum tata negara. Yang kedua ada teori Montesquieu. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah tirani. Teori ini mendasari aspek kelembagaan dan prinsip checks and balance. Yang ketiga ada teori James Madison. Sebagai salah satu arsitek konstitusi Amerika, Madison menegaskan bahwa kekuasaan harus saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini menjelaskan aspek pengawasan dalam penegakan hukum tata negara. Dalam bab penjelasan normatif, aspek normatif penegakan hukum tata negara merujuk pada seluruh dasar hukum tertulis yang mengatur struktur dan kewenangan kelembagaan negara. Penegakan hukum bertumpu pada UUD 1945 sebagai norma tertinggi sesuai teori dari Steuvenbauer, Dietrich, Hans Kelsen yang menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi seluruh peraturan. Selain itu, pelaksanaannya diperjelas melalui undang-undang organik seperti UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemerintahan Daerah, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Pemilu. Seluruh instrumen ini mengatur prosedur pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan, progres legislasi, serta penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, aspek normatif menjamin penegakan hukum tata negara berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tentunya kesetiaan pada konstitusi. Lalu, pada temuan persoalan, masalah konseptual di mana ketidakjelasan kedudukan hak prerogatif dalam konstitusi Indonesia. Persoalan fundamental yang diangkat oleh artikel ini adalah konflik antara konsep prerogatif tradisional dan prinsip negara hukum Indonesia. Secara historis, hak prerogatif merujuk pada kekuasaan sisa atau residual power, raja atau ratu yang tidak diatur dalam hukum tertulis dan bersifat mutlak. Namun, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan presiden seharusnya lahir dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti setiap wewenang adalah kekuasaan konstitusional. Jika kekuasaan presiden masih dianggap prerogatif dalam artian tradisional, ia berpotensi menjadi kekuasaan diskresioner yang bebas dari kontrol hukum dan parlemen, seperti yang dikhawatirkan oleh Bagirmanan. Ketidakjelasan konseptual ini secara langsung menjadi sumber konflik di lapangan. Jika presiden berasumsi tindakannya, misalnya pengangkatan atau pemberhentian penjabat, adalah hak prerogatif murni, ia akan menolak intervensi legislatif atau yudikatif. Padahal, sistem negara hukum menuntut agar setiap kekuasaan tertinggi dipertanggungjawabkan dan diatur dalam batas-batas konstitusi. Urgensi penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance.
Artikel ini menyoroti diskrepansi krusial antara cita-cita ideal penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa atau clean and good governance dengan realitas penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Good governance diorientasikan pada pencapaian tujuan nasional yang ditandai dengan legitimasi, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kontrol sipil. Untuk mencapai tujuan ini, birokrasi dituntut untuk bertransformasi dari pola elitis menjadi birokrasi populis yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan penegakan hukum untuk kejahatan lintas negara. Globalisasi menimbulkan kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan cyber. Dalam konteks penegakan hukum tata negara, persoalan muncul karena negara harus menyesuaikan kewenangan lembaga penegak hukum, mekanisme kerja sama internasional, serta dasar konstitusional dalam menangani kejahatan tersebut. Namun, aturan nasional sering belum memadai, kemampuan teknologi terbatas, dan koordinasi antar negara tidak selalu efektif. Perbedaan sistem hukum juga menghambat ekstradisi dan pertukaran informasi, sehingga pelaku mudah memanfaatkan celah antar negara untuk menghindari proses hukum. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penegakan hukum tata negara bertujuan memastikan konstitusi berjalan melalui aturan yang jelas, lembaga yang saling mengawasi, dan proses yang sesuai prinsip negara hukum. Berdasarkan teori Kaiser, Montesquieu, dan Madison, setiap kewenangan negara harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Persoalan utama yang muncul adalah kuburnya konsep hak prerogatif presiden, lemahnya penegakan hukum dan birokrasi, serta tantangan kejahatan lintas negara yang masih belum didukung regulasi dan koordinasi yang memadai. Secara keseluruhan, penegakan hukum tata negara harus membutuhkan kepastian norma, pengawasan yang kuat, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan global.